Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alim. Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah salat maghrib Masjid Al-Fatih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah bisa bersua kembali dalam kajian, insyaallah mudah-mudahan tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama ini menjadi bagian dari penambah pahala dan juga penambah ikatan persaudaraan, takliful qulub antara jamaah yang satu dan yang lain. Karena dengan pengajian itulah kita sama-sama saling duduk bersama, saling bercakap-cakap dan berdiskusi. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang ada yang ketinggalan Mas Lutfi. Mau dipasangkan tidak? Bisa mungkin lupa saya. Pada malam hari ini kita masih membahas tentang sholat sunnah. Mengapa sholat sunnah ini menjadi penting? Ya, sholat sunnah ya sholat 2 rakaat atau sholat ganjil dan sebagainya. Tapi tentunya sholat sunnah ini mengapa kita kerjakan dan mengapa menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keseharian kita. Pertanyaan dasar Bapak Ibu sekalian, ini misal nih, jika mohon maaf besok meninggal dunia, kira-kira besok itu sudah hari ini hari terakhir, besok meninggal dunia, kita ini kira-kira masuk surga enggak? Kira-kira bekal apa yang menjadi bagian terbagus, terbaik, apa yang bisa kita jadikan agunan di hadapan Allah? Jika dibandingkan dengan para sahabat, para orang-orang terdahulu, generasi terdahulu yang betul-betul memberikan segala yang ada padanya hanya untuk Allah. Contoh misalnya, pernah dengar seorang wanita muslimah bernama Masyitoh? Ya, Masyitoh itu seorang wanita yang dikisahkan sebagai pembantunya salah seorang istrinya Fir'aun. Ya, namanya pembantunya ya tentunya istrinya Fir'aun, ya kerjaannya ya apalah pokoknya. Suatu ketika dia sudah beriman, tersentuh dakwahnya Nabi Musa dan sudah beriman. Suatu ketika nyisirin rambut salah seorang istrinya Fir'aun dan sisirnya tiba-tiba jatuh gitu. Spontan kita kalau ada satu hal yang mengagetkan kan, ya Allah gitu kan. Ada yang astagfirullah dan sebagainya adalah menyebut nama Allah. Tentunya dengan bahasa yang tidak sama dengan bahasa Nabi Muhammad, bahasanya bahasa zaman itu. Istri Fir'aun kemudian kaget, siapa Allah? Karena Fir'aun adalah manusia yang menyatakan dirinya sebagai ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi, kata Allah, kata Fir'aun. Ya, Masyitoh tidak bisa berkata-kata, nggak mungkin mengatakan kata-kata hari ini, ya nggak ada, Pak. Ya, dia berterus terang bahwa Allah adalah Tuhan semua makhluk. Lah, Fir'aun apa? Fir'aun ya makhluk. Akhirnya diadukan hal ini kepada Fir'aun dan akhirnya diberi 2 pilihan. Yang saat pertama adalah kembali ke keyakinan sebelumnya, menyatakan diri Fir'aun adalah aturan tertinggi, Tuhannya manusia
yang ada di Mesir, atau masuk ke diceritakan sebagai direbus. Kalau kita ngerebus ayam mungkin enak kali Pak ya, opor gitu ya. Ini manusia direbus begitu. Dan itu kemudian Masyitah pilih direbus. Dan Allah abadikan, dikisahkan oleh Rasulullah bahwa itu manusia muslimah ini menjadi penghuni surga. Pun juga dengan Asia, istri Fir'aun yang beriman, yang diabadikan oleh Allah dalam surat At-Tahrim. Jadi ada istri-istri yang diabadikan dalam Quran yang ngumpul di surat At-Tahrim. Istrinya Nabi Lut, istri Nabi Nuh, Maryam, dan Masyitah. Maaf, istrinya Fir'aun yang Asia. Jadi istrinya orang beriman, istri yang beriman maksud saya, dan istri yang tak beriman, meskipun dia adalah istri para nabi. Nah, kemudian kita, dan konon kisahnya Asia pun juga direbus, gitu ya. Berakhir ditunggu penyiksaan dan akhirnya meninggal, insya Allah syahid yang Allah abadikan dalam Quran. Dan mari kita kembalikan kepada diri kita. Kita ini nanti amalan apa yang bisa kita jadikan hujah di hadapan Allah bahwa kita layak untuk masuk surga. Kita ini nabi juga bukan, dekat dengan nabi juga enggak, amalan kita juga tipis-tipis, zikirnya juga gitu-gitulah, bacaan Quran juga masih terbata-bata dan enggak sering-sering amat gitu ya. Sholat kita ya insya Allah yang wajib iya sih, tapi untuk mendukung sholat wajib itu tentunya perlu sholat-sholat lain yang mungkin dulu pernah ada satu zaman kita lalai, tidak melaksanakan sholat, entah sengaja atau entah tidak sengaja. Maka dari itu ada beberapa amalan yang mungkin bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah untuk masuk surga. Yang pertama, yang tertinggi adalah berperang di jalan Allah dan kemudian meninggal dunia. Kita enggak. Jihad fisabilillah, kemudian meninggal dunia dengan keadaan meninggal di jalan Allah. Dan kita enggak seperti itu. Maksudnya bukan dakwah, ini perang. Melawan musuh Allah, mati kita. Dan kita enggak, karena negara kita aman. Kemudian yang kedua adalah memperdalam ilmu agama. Kita pengajian ya tipis-tipis gitu ya Pak ya. Enggak setiap hari pula. Kita bukan mahasiswa jurusan syariah pula gitu kan. Belajar agama dari ustadz ke ustadz yang itu mungkin enggak rutin. Gitu ya. Karena kita punya beban yaitu bekerja. Tentunya ini juga menjadi bagian yang sangat besar pahalanya. Bahkan Allah memberikan sinyal bahwa orang yang berperang di jalan Allah itu jangan semuanya. Sebagian adalah harus ada tafaqquh fiddin. Seperti yang dalam surat Al-Baqarah, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Jangan semuanya perang itu berangkat bareng-bareng. Ada yang sebagian lagi falaula nafara min kulli firqatin, sebagian itu bisa jadi sebagian kecil tentunya ya, yang menjadi ustadz-ustadznya, para juru dakwahnya dari kalian, min kulli firqatin minhum ta'ifatun ta'ifun yatafaqahuna fiddin, untuk memperdalam ilmu agama, jika liung liru qaumahum, untuk memberikan pencerahan kepada kalian ketika nanti kalian idza raja'u ilaihim, ketika kalian pulang dari perang. Orang perang itu kadang-kadang ya perlu tausiah. Saya ingat dulu waktu tsunami di Aceh,
Yang ke sana bukan hanya bantuan berupa fisik ataupun dokter ataupun juga barang, gitu, tapi juga para psikiater, juga para ustadz yang berikan motivasi bahwa kan mungkin kata teman-teman yang berangkat ke sana ya, Aceh luluh lantak, habis sudah. Kalau nggak karena Allah mungkin sudah pada nggak tahulah, pengennya mati aja. Karena habis sudah, keluarga habis, hilang semua, barang, harta benda nggak ada. Kalau nggak karena Allah dan nggak dikuatkan oleh para asatir, ya tentunya dikuatkan oleh para ulamanya agama sebelah. Tentunya mereka juga datang ke sana untuk mungut anak-anak yang kehilangan orang tua. Entah dibawa ke negaranya sana dan jadi agama apa nggak tahu. Maka dari itu perlunya para generasi yang tafaqquh fiddin untuk memperkuat secara ruhiyah bahwa kita ini perlu siraman ruhani. Yang ketiga, yaitu dakwah fi sabilillah. Dan yang paling berat adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ini berat sekali. Dakwah tuh mudah, mengajak orang sholat, mengajak orang zakat, mengajak orang pergi haji, umroh, travel, mudah. Mengajak orang puasa, yuk besok kita puasa sunnah yuk, besok Senin loh, gitu. Besok Kamis, gitu, bisa. Tapi kalau udah amar ma'ruf, nah ini berat. Karena mencegah mengajak kepada kebaikan dan nahi mungkar. Amar ma'ruf masih bisa kita insya Allah. Ada yang belum sholat diajak sholat, yang belum lurus diajak lurus, yang masih banting kartu jangan dibanting kartunya, gitu ya. Gimana Ustaz? Letakkan pelan-pelan, ya enggak juga, gitu ya. Sama aja, gitu ya. Maksudnya bahwa jangan begitu lagi, gitu. Tapi kemudian ulah nahi mungkar, ini yang berat, yaitu yang paling berat adalah afdalul jihadi kalimatun adlin inda sultanin jaid, yaitu ketika mengucapkan kebenaran di depan sultan yang tidak tepat dalam memberikan kebijakan. Para aktivis yang gencar melakukan kebaikan kepada para pemimpin-pemimpin yang kurang baik, itu juga berjuang. Dan jangan kita nyinyir, paling belum berapa jabatan ini kayaknya. Enggak juga. Insya Allah mereka ikhlas, walaupun kalau dikasih dia mau. Tapi kemudian menyuarakan kebenaran itu menjadi bagian yang merupakan pahala yang sangat besar. Nah, kemudian ada pahala yang sangat baik adalah berbakti kepada kedua orang tua jika masih ada. Jika sudah tidak ada gimana? Ya pintu utamanya tertutup. Bagaimana dengan kita badal haji, badal umroh atas nama orang tua, bersedekah kepada fakir miskin, mengatasnamakan orang tua? Bagus. Tapi yang paling bagus adalah ketika orang tua masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, ya itu pahalanya tidak sebagus, nggak sebanyak kalau orang tua masih hidup. Bahkan, ini kisah yang sangat masyhur, bahwa ada seorang pemuda di zaman Nabi yang menyampaikan niatnya untuk pergi bersama Rasul dan para sahabat untuk pergi berjihad fisabilillah. Pemuda ini. Pemuda itu tentunya dalam benak kita kan masa depan masih panjang. Kalau mati sayang. Tapi kalau sudah sepuh pergi berjihad, niatnya pengen mati ini udah. Kenapa? Masa depan sudah tinggal sedikit lagi gitu. Kayak umur 50 tahun kayak saya ini pergi jihad, pengen nyari mati. Ya boleh-boleh saja. Tapi akan lebih baik jika yang berangkat adalah para pemuda. Tapi Rasul mengatakan begini, apakah kamu masih punya orang tua? Masih ya Rasulullah. Pulang sana. Pulang. Berbakti kepada orang tuamu. Nah, kemudian yang kelima adalah mencari nafkah untuk keluarga. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, kita semua orang-orang yang bertanggung jawab kepada keluarga, yaitu termasuk menjadi pahala jihad fisabilillah, mencari nafkah untuk keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah menolong orang yang berjihad fisabilillah. Nggak hanya berjihadnya, nggak hanya berdakwahnya,
tapi juga orang-orang yang menolong, ya, menolong orang yang sedang melaksanakan perjuangan itu. Ya entah berjuang karena untuk dakwah, berjuang untuk karena fisabilillah yang lain. Misalnya ada marbot, misalnya butuh beras, ya kasih beras. Ada marbot butuh santunan kuliah misalnya, nah kasih biaya kuliah gitu ya. Jangan sampai dilihatin aja gitu. Sayang nanti. Mereka ini juga orang-orang yang sedang berjuang tafaqquh fiddin. Tanya, Mas masih perlu biaya kuliah? Kayaknya masih Pak. Ayo udah ini, pekan semester ini saya. Semester depannya lagi Bapak A. Semester depannya lagi Bapak B. Nah selesai sudah. Sampai wisuda, nah selesai sudah perjuangannya. Kalau dilihatin aja kasih gorengan lagi ya. Capek juga ya. Gitu, Masya Allah, kasihan sekali. Karena lulus tuh nggak butuh gorengan, butuhnya daya dorong yang kuat untuk kemudian bisa mencapai daya maksimal. Nah, kemudian adalah haji yang mabrur. Ya, alhamdulillah, bagi yang sudah berhaji, mudah-mudahan haji mabrur. Saya juga belum yakin haji saya mabrur walaupun 2 kali gitu ya. Tapi kemudian bagi yang belum haji, ya itu belum mabrur. Orang belum berhaji, yang sudah haji belum tentu mabrur, apalagi yang belum melaksanakannya. Tapi kemudian karena hadis yang dikatakan oleh Ustaz Sunan Haji kemarin tentang innamal a'malu binniyat. Jadi kalau belum mampu, serahkan kepada Allah. Di kita adalah urusannya niat dulu. Niatnya bismillah ya Allah, saya ingin pergi haji. Uangnya, biayanya engkau yang mencukupkan ya Allah. Insya Allah meninggal besok, insya Allah pahalanya sudah, insya Allah sudah bisa haji. Insya Allah, karena itu urusnya dengan Allah. Karena semua orang yang berhaji dan umrah itu adalah dzuyufur rahman. Para tamu-tamunya ar-Rahman, tamunya Allah. Belum tentu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, belum tentu orang yang berangkat ke tanah suci itu benar-benar melaksanakan ibadah haji dan umroh, gitu ya. Karena ada banyak ini orang yang melaksanakan umroh itu sekedarnya. Ya mohon maaf, yang saya bimbing juga kadang-kadang sekedarnya mereka itu. Misalnya tawaf hanya 6 kali. Umroh tawaf dan sa'i, tapi sudah tawaf capek pulang. Sampai hotel tanya, loh kok sudah selesai Pak? Capek Ustaz. Sudah sa'i belum? Belum. Tapi sudah ganti baju, ya sudah. Disuruh ngulang nggak mau. Nah bagaimana caranya? Sebut mabrur, orang nggak sempurna begitu. Karena sudah ngeyel dan tidak paham. Maka dari itu urusan pahala urusan Allah, urusan niat urusan nanti pahalanya di samping di sisi Allah. Kita hanya perlu mengucapkan dengan segenap niat, segenap keikhlasan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah perempuan yang melahirkan. Ini pahalanya luar biasa. Bapak-bapak nggak mungkin gitu ya, karena hanya support aja, sum-suman aja. Tapi yang melahirkan adalah perempuan. Makhluk perempuan yang ketika melahirkan kemudian mempertaruhkan nyawanya, itulah kemudian yang kemudian pahalanya setara dengan jihad fisabilillah. Bapak Ibu sekalian, sekarang kemudian kita kembalikan kepada diri kita. Di antara 7 hal tadi kira-kira kita ada di bagian mana untuk bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wah, berat Ustaz. 7 itu nggak ada semuanya di saya. Tapi kemudian ada satu lagi, yaitu memperbanyak sholat sunnah. Di antaranya, mengapa? Karena satu hal, yaitu sebuah hadis yang sangat-sangat kita sering dengar bahwa satu amalan yang yuhasabu bihil abdun fi yaumil qiyamah as-shalah, bahwa satu amalan yang itu utama yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat adalah, di hari berbangkit maksud saya, itu adalah sholat. Sholat apa? Semua sholatnya, baik itu wajib maupun sunnahnya. Jika
wajibnya kurang, tanya apakah sholat sunnahnya bisa mencukupkannya. Jika sholat sunnahnya sudah banyak, apakah ada lebih banyak lagi untuk meningkatkan derajatnya. Nah itulah maka kemudian kita bisa menjadikan sholat sunnah ini menjadi hal yang akrab dengan kita. Sholat sunnah itu menjadi hal yang akrab dengan aktivitas kita. Kalau masuk masjid itu pokoknya nggak bisa nggak sholat sunnah dulu. Kecuali di Masjidil Haram, sholat sunnah tahiyatul masjidnya tawaf. Kalau kuat. Tapi kalau kemudian nggak kuat ya sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sholat sunnah itu ketika kita sudah menjadikan dia luar biasa, lalu kemudian seluar biasa apa, sehingga kita, mohon maaf, bukan mengharuskan karena sunnah hukum fikihnya, hukum fikihnya sholat sunnah itu ya dikerjakan sangat baik. Jika tidak dikerjakan, ya tidak menimbulkan masalah bagi kita. Tidak juga menjadikan kita berdosa. Tapi kalau kita kerjakan itu menjadi amalan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah tadi yaitu bahwa ketika nanti di yaumil qiyamah, yaumil hisab itu adalah hal yang terpendahulu muqaddimahnya Allah menanyakan kepada kita sholat kita bagaimana. Kalau kemudian sholatnya baik maka sudah. Kamu masuk surga aja sana selesai. Tapi kalau kemudian sholatnya wajibnya bagus sih, ya wajibnya bagus, tapi ternyata sholat wajibnya tadi ada kemungkinan satu pernah bolong-bolong, yang kedua pernah tidak khusyuk, pernah ingin dilihat dan riya, pernah tidak ikhlas. Ini menjadi faktor pengurangnya. Nah maka dari itu diambillah kemudian dari pahala-pahala sholat sunnah, dan kita harus meyakini bahwa yang namanya sholat itu dari sekian ribu kita pernah sholat itu, rakaat itu pasti ada yang betul-betul kita tuh khusyuk betul, terutama ketika sedang ada masalah, Pak. Masalah banyak gitu, tekanan dari atas, senggolan dari kanan kiri gitu ya, tekanan dari bawah gitu ya, token habis ya, kemudian gajian masih lama gitu ya, anak minta SPP gitu ya, biaya masuk sekolah kok ya tiba-tiba tahun ini tahun ajaran baru, Allah karim ya ilahi rabbi. Kemudian sholat kita khusyuk gitu, ya Allah, ya Allah. Ya itu baik. Maksudnya dengan itu baik sholatnya gitu ya. Bukan masalahnya jadi baik, belum tentu juga. Masalah tetap masalah, tapi kemudian kita betul-betul dalam keadaan luar biasa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bahwa menghapus dosa dan meninggikan derajat, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa hendaklah kalian memperbanyak sujud. Maksudnya sholat ya, sholat sunnahnya terutama. Kemudian dengan sholat sunnah itu Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Otomatis insya Allah. Jika perbanyak amal soleh maka amal buruk menjadi semakin hilang. Berikutnya adalah menjadi penyebab untuk masuk surga. Salah satu hal yang menjadikan kita ini masuk surga, berjihad tidak, tafakuh fiddin tidak, ngelahirin juga enggak, kemudian kita berdakwah juga enggak, kemudian kita bekerja yang serabutan gitu, maka perbanyak sholat sunnah habis-habisan sudah, agar supaya apa? Agar Allah cinta kepada kita, agar kita semakin dekat sama Allah. Dengan itu mudah-mudahan Allah kemudian memberikan petunjuk kepada kita. Seperti Rasulullah SAW ketika beliau sedang ada masalah, maka beliau langsung membentangkan sejadah, kemudian sholat. Sholat apa? Sholat sunnah, sholat mutlak.
Salat mutlak itu, salat sunnah mutlak itu tidak berbatas rakaatnya. Bisa genap, bisa juga ganjil. Bisa 1, bisa 7, bisa 2, bisa 10, bisa 11 dengan 1 kali salam. Tapi kemudian tentunya masyarakat jamaah juga perlu tahu bahwa hukum salat mutlak ini sama-sama kita ketahui. Agar jangan sampai ada komentar salat sunnah tiba-tiba kita salat mutlak gitu ya. Salat sunnah gitu. Yang di belakang ngeliatin, wah Bapak ini stres kayaknya ini enggak. Bukan. Sedang salat mutlak tidak berbatas jumlah rakaatnya. Sama seperti ketika kita sholat sunnah qobliyah subuh, pernah kita bahas beberapa waktu lalu ya. Subuh kemudian kita terlambat, datang imam sudah di mihrab gitu ya. Kita langsung masuk shaf. Setelah at-tahiyat, setelah salam, kita mundur untuk sholat sunnah qobliyah yang dilaksanakan setelah salam. Kalau kita sama-sama paham ya nggak perlu dikomen, nggak perlu ditanya Mas Lutfi tadi sholat apa, kok sudah salam kok sholat lagi gitu ya, tadi terlambat Pak ya, nggak perlu, semua sudah sama-sama paham gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, selain hal tadi maka kemudian yang terakhir adalah menjadi doa yang mustajab. Ketika kita betul-betul dalam keadaan hening, maka kemudian yang hening itu menjadikan kita merasa seolah-olah kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Curahkan semua hal diri ini hanya miliknya Allah, dan kemudian menjadikan sholat kita semakin khusyuk dan menjadikan kita seolah-olah seperti yang dalam hadis Jibril itu, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Walaupun kamu tidak mungkin melihat Allah, tapi yakinlah bahwa Allah bakal pasti melihat kalian. Nah, maka dari itu Bapak sekalian, maka menjadikan sholat sunnah ini habit atau kebiasaan yang bisa menjadikan kita menemani kehidupan kita, bahwa jangan kemudian menanyakan sholat ini kita mau sholat sunnah apa lagi ya sholat sunnah aja, kecuali memang sholat sunnah yang membersamai, ada namanya, ada waktunya. Contoh sholat rawatib ada pasti karena ada di sela-sela antara adzan dan iqamah. Sholat duha ya pasti di waktu duha, pagi sampai sebelum duhur ada waktunya. Kalau setelah duhur bukan duha lagi namanya, sholat sunnah yang lain. Nah, sholat kemudian sholat witir misalnya tidak mungkin dilaksanakan setelah sholat maghrib, witir nanti setelah sholat isya. Nah, itulah makanya kemudian kita meyakini, menjadikan bahwa sholat sunnah itu menjadi bagian tak terpisahkan dalam aktivitas-aktivitas kita, agar supaya apa? Agar supaya Allah semakin dekat kepada kita, Allah semakin sayang kepada kita. Nah, Bapak sekalian rahmatullah, ada dua hal yang menjadikan pembagi sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat mutlak. Yang tadi kita bahas, sholat mutlak adalah seseorang yang melakukan sholat sunnah dan tidak menyebutkan, meniatkan jumlah berapapun rakaatnya, dan tidak berbatas waktu kecuali waktu-waktu yang dilarang. Contoh, setelah sholat subuh, setelah sholat asar, tengah hari di saat matahari di atas kepala, gitu ya. Boleh nggak saat sholat tahiyatul masjid ketika waktu-waktu tersebut? Boleh. Kita dari Masjid Al-Fatih habis subuh
diundang rapat ke Masjid Ar-Raudhah di subuh nih, jalan sampai Masjid Ar-Raudhah, kita masuk masjid kan, tahiyatul masjid boleh, salat yang bersebab. Ba'da asar itu kebetulan kita harus melaksanakan sholat jenazah. Boleh nggak? Boleh, karena sholat yang kemudian itu ada sebab, gitu ya. Nah, jadi sholat yang ada sebabnya itu kemudian tidak termasuk dalam keadaan yang dilarang tadi. Yang kedua, sholat muqayyad. Muqayyad pun juga dibagi dua. Yang pertama adalah sholat yang mengikuti sholat-sholat fardu seperti sholat rawatib misalnya. Dan yang kedua adalah sholat-sholat yang disyariatkan sebagaimana sholat sunat yang mengikuti sholat-sholat tersebut. Maksudnya sholat sunnah selain sholat rawatib, misalnya sholat sunnah Idul Fitri. Waktunya juga harus pas bulan 1 Syawal, nggak mungkin, nggak boleh kemudian selain bulan Syawal gitu ya. Nah, kalau di negeri kita pernah atau mungkin Idul Fitrinya 2 kali ya, 2 hari maksud saya ya, karena berbeda cara pandang mengambil hari ya, mengambil tanggalnya. Itu bukan hal yang aneh, dan justru itu pernah terjadi di zaman sahabat ketika Nabi sudah meninggal ya. Karena kondisi di Madinah yang sebagai tempat pusat pemerintahan dan kondisi di Syam itu tentunya berbeda cara pandang, dan boleh jadi Idul Fitrinya pun juga pernah terjadi berbeda. Zaman sahabat ketika mereka menjadi khalifah dan gubernur-gubernur di kota-kota tersebut. Itu nggak ada masalah. Jadi sekitar sekarang ini bukan kemudian beda 1 Syawalnya atau 10 Dzulhijjahnya NU Muhammadiyah, tidak. Tapi cara pandang mengambil waktu atau hilal atau ru'yat gitu ya. Ru'yatul hilal, ru'yat atau hisab. Nah, Ibu sekalian, sebelum kita berapa menit ya? 11 menit lagi. 3 menit ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silakan. Silakan Pak Fauzan. Ini saya ingin tanyakan bagaimana supaya kita tidak termasuk orang yang lalai atau celaka orang yang ya, itu ada dalam surah Al-Ma'un. Itu celakalah orang-orang yang fawailul lil musallin. Tentunya kita harus melihat ayat yang sebelumnya dan ayat yang setelahnya. Itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi apakah kalian melihat orang-orang yang mendustakan agama? Yang mendustakan agama seperti apa itu? Yaitu orang-orang yang menghardik, menelantarkan anak yatim dan menghardik orang-orang yang miskin. Nah, itu adalah tanda-tanda atau salah satu unsur faktor bahwa sholatnya ya langsung disebut Allah sebagai wail itu celaka. Tentunya kita punya akhlak masing-masing. Kalau kemudian ada orang minta-minta, kalau nggak ingin memberi ya sudah, ambilkan tangan aja. Tidak perlu, alah kamu ini kerjalah, jangan. Mungkin dia sudah mentok, sudah nggak ada lagi jalan. Saya pernah ketemu sama kawan yang seperti itu, bahwa ketika sedang usahanya lancar, ya lancar, cair sana sini. Tapi begitu sudah, ketika COVID misalnya, COVID itu menutup semua celah.
Dan akhirnya pasca COVID pun juga masih tertutup. Kesana ketutup, kesini buntu, kesana mentok. Gimana lah Pak saya ini, gitu. Begitulah kira-kira. Sehingga akhirnya orang-orang seperti itu ya kembali ke meminta-minta. Karena mungkin nggak ada cara lain. Sementara itu, gitu ya. Sehingga kita sebagai orang yang sedang dalam keadaan mampu, cukuplah kalau tidak ingin membantu, saya belum bisa bantu sekarang. Mungkin besok. Nah, itu lebih nyaman didengarkan daripada harus menghadi. Nah, kemudian menjadi begini. Kalau kita tanyakan kepada kita semua tentang fardu kifayah. Contoh fardu kifayah itu apa kira-kira? Selain mengurusi jenazah. Gitu ya. Karena kalau fardu kifayah langsung jenazah gitu ya. Selain itu apa? Di antaranya adalah menurut ilmu boleh. Tapi yang juga sangat penting dalam surat Al-Maun adalah ngopainin anak yatim kalau ada. Kalau sampai ada di kampung kita ada anak yatim yang terlantar, bahkan naudzubillah bisa sampai gak makan, ini dosa orang sekampung. Masa iya ngopainin anak yatim seperti itu aja nggak bisa? Gitu. Seperti yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi yang tentang 2 anak yatim itu yang ditolong oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir yang dikisahkan begitu ya, sampai dibangunkan rumahnya dan kemudian Allah karuniakan kepada mereka berdua itu adalah kanzun atau harta karun di bawah rumahnya itu. Karena mungkin kesabaran anak-anak itu yang kemudian sampai pada batas sudah waktunya mereka beranjak mungkin balik kali ya. Nabi-nabi itu datang membangunkan rumahnya dan menunjukkan bahwa disitulah letaknya peninggalan hartanya entah orang tuanya atau entah mbah-mbahnya dulu untuk mereka berdua, karena kesabarannya menghadapi kalau sampai begini. Nabi Musa kan sudah mendirikan sama Nabi Khidir kemudian mendirikan bangunan kan. Nabi Musa kan orang yang nggak sabaran, ya air putih lah masa nggak ada gitu ya. Dan nggak ada bener. Nabi Khidir mengatakan jangan berharap apapun karena mereka ini adalah 2 anak yatim yang kemudian tetangga-tetangganya nggak peduli. Hanya Allah yang peduli mengutus kita untuk menolong. Nah, kebayangkan bahwa hanya 2 anak ini aja orang sekampung nggak bisa ngopenin, nggak bisa menyantuni. Akhirnya Allah lah yang kemudian menurunkan rahmatnya, mengutus 2 orang hambanya, orang-orang mulia yang kemudian membangunkan rumahnya. Nah, kita ini yang bangun rumahnya adalah tukang, Pak. Anak itu yang bangun rumahnya adalah Nabi. Alangkah mulianya anak itu. Mulianya anak itu. Kenapa? Rumahnya yang bangun adalah para nabi. Para nabi orang soleh. Ya bangun rumah kita mungkin sholat aja enggak. Ya maka jadinya rumah kita yang kayak gitu. Penuh dengan ya mungkin ada yang berkah, ada yang enggak ya. Yang berkah adalah kita yang mengisinya karena amal soleh. Karena yang bangun orang yang enggak sholat mungkin gitu ya. Rumah anak itu luar biasa. Nabi orang mulia yang membangunkan, mendirikan rumahnya. Begitu kira-kira Pak. Bahwa ada keterangan ayat sebelumnya dan setelahnya bahwa mereka ini, golongan ini adalah orang-orang yang tidak diterima sholatnya karena ada amalan-amalan yang mengecewakan Allah. Menghadik fakir miskin dan menelantarkan anak yatim, dan ini sangat fatal sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, sholat rawatib. Rawatib adalah sholat sunnah yang
menyertai sholat wajib. Tapi dibagi dua menjadi sholat yang sholat sunnah yang dikuatkan, ada sholat sunnah rawatib yang tidak dikuatkan. Nah, yang sholat sunnah yang dikuatkan inilah kemudian baik qobliyah maupun ba'diyah itu tentunya yang berjumlah, ada yang meriwayatkan 10 para sahabat, Sayyidatina Aisyah meriwayatkannya 12 rakaat. Tapi kemudian ada sholat sunnah rawatib yang tidak dikuatkan, yaitu misalnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar, sholat sunnah sebelum maghrib, sholat sunnah sebelum isya. Gitu. Nah ini ya yang kemudian jangan kemudian kita mempertanyakan saudara kita yang sholat sunnah kebetulan sholat waktunya panjang Pak, qomat antara duhur adzan dan iqomah. Duhur itu kita bisa sholat rawatib, ya. Ada bisa sholat tahiyatul masjid, bisa sholat sunnah mutlak, bisa sholat sunnah istikharah, begitu ya. Dan jangan bertanya, Bapak ini sholat apa berkali-kali? Karena memang butuh pahala kita ini, butuh pahala kita, karena memang hanya itu yang bisa kita lakukan. Jihad tidak, berjuang ya ogah, mau sedekah beras habis gitu ya di rumah. Akhirnya ya sholat sunnah itulah yang bisa kita lakukan, karena yang terbaik dan juga termudah dan kita bisa lakukan. Nah itulah kira-kira ada beberapa hal yang menjadikan hujah kita nanti insya Allah di hadapan Allah ketika menghadap Allah di yaumil qiyamah. Kita bukan orang-orang pemberani, bukan orang-orang yang jihad fisabilillah dari pintu ke pintu berdakwah, ngajak orang baik, mengajak untuk orang menjadi baik, ngajak orang menjadi ahlul masjid. Kita adalah orang biasa, maka dari itu perbanyaklah sholat. Mudah-mudahan dengan sholat itu menjadi salah satu hal untuk kita menghadap Allah dengan keadaan baik. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.